baru-baru yang memang masih menggebu-gebu, nah, masih punya semangatnya luar biasa kan, ide-idenya harus tersampaikan, setiap aspirasi harus dikeluarkan. Ya sejauh ini masih bisa kita diimbangi sama para senior. Ya kalau kita terlalu kencang, nah gitu tuh. Halo Chef Banpos, kembali lagi bersama kami di Banpos Channel. Kali ini edisi spesial, kita berkunjung ke salah satu tempat di mana Bapak Dewan berada. Di sini kita ada tamu spesial Bapak Dewan, boleh dikenalkan Pak Daeng? Wih, Pak Daeng. Gue dipanggil Bapak. Oke, Chef Banpos. Sekarang kita ada di Pondok Pesantren Al Muhaimin. Ini pondok pesantrennya Wakil Ketua DPRD Banten yang baru menjabat. Beliau adalah Bapak Eko Susilo. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, Bos. Boleh tepuk tangannya. Tepuk tangannya. Ya, Chef Banpos, sebelum kita tanya-tanya, jangan lupa untuk Chef Banpos yang mau baca koran Banpos, bisa download aplikasinya di Google Store atau di website yang linknya nanti ada di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita tanya dulu ini, Pak Eko Susilo. Biasanya dipanggil apa? Abah. Abah. Abah, pakai B-nya dua, Abah. 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 Pakai tasdid. Ya, karena beliau ini salah satu pengasuhnya Pak Abbas. Pak Abbas. Ya, Pak Eko, ini kan sekarang jadi Wakil Ketua DPRD Banten ya. Walaupun baru dilantik sebagai legislatif dan menjadi pengalaman pertama juga di legislatif, tapi kan perjalanan politiknya kan udah puluhan tahun juga di Banten ini. Bisa cerita nggak perjalanan politiknya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jual nesa namanya? Teh Gina. Teh Gina. Ya, jadi memang ini sebuah perjalanan yang di luar dugaan ada yang. Ya, sejak kita aktif di politik itu tidak ada pernah bayangan bakal jadi anggota DPRD. Tapi ini terjadi sebuah kejadian yang memang semua karena Allah juga ada yang. Nah, kalau bicara itu pasti kan karena Allah. Nah, ridho Allah. Kebetulan Dapil Kota Serang kosong kursinya. Jadi kita kemarin sebagai struktur partai dikasih tugas dari partai untuk bisa menjadi calon anggota legislatif. Saya bilang nggak berani nyalon kalau tanpa restu dari ibu. Nah, kebetulan untuk yang saat ini tiba-tiba almarhumah ibu itu langsung meng-ACC. Langsung menyetujui itu. Langsung menyetujui. Keluar ridhonya. Kalau ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Pintar kamu agama. Terus. Nah, alhamdulillah dengan perjuangan dan pengorbanan seluruh dulur Abah Eko di Kota Serang ini, akhirnya walaupun kita masih baru, tapi langsung bisa menjadi terpilih, alhamdulillah dengan suara yang cukup, ya, menjadi anggota DPRD Banten, perwakilan Kota Serang. Perwakilan Kota Serang. Ada yang. Oke, siap. Nah, tapi sebelum itu kan, walaupun jadi pengurus partai, tapi Abah Eko ini nggak pernah nyalon kan sebelumnya kan. Nah, itu pertimbangannya apa? Mau ngurusin politik, ngurusin partai politik, tapi nggak mau mencalonkan diri di ajang legislatif sebelumnya. Ya, memang dulu itu hanya hobi di politik itu, hobi. Kita suka dan sangat senang kalau kumpul-kumpul sama orang banyak. Kita juga suka diskusi politik, sekaligus bagaimana menjadi orang yang bisa membantu kontribusi secara ide-ide lah, ya, untuk masyarakat gitu. Nah, sekarang ya sudah terjadi, mudah-mudahan bisa juga menjadi orang yang lebih bermanfaat. Ada yang.
Nah, tapi apa bedanya dulu? Kalau misalnya dulu berarti kan dulu tuh lebih banyak di belakang layar. Nah ini Nah, sekarang muncul ke permukaan dan orang ngelihat secara langsung, oh berarti ini idenya Iya. Abah Eko gitu. Nah, apa perbedaannya? pasti beda. Kalau dulu kita tanpa beban, ya kan? Yang penting ide-ide bisa masuk, bisa tercapai. Bisa nitip ya? Nah, bisa nitip. Kalau sekarang, waduh, ini harus betul-betul hati-hati. Ada yang kita jalan sedikit juga harus Perlu pertimbangan. betul-betul ya, betul pakai rencana yang matang. Ada yang. Jadi ya lebih berat sebenarnya, Bang, lebih berat. Tapi ya kita buat enjoy aja ya. Nikmatin aja kayak ada ini kan enjoy gitu kan, mantap. Kita mau enjoy ketemu siapa aja. Tapi ini ya, terus di latar belakangin tadi itu karena senang diskusi, senang memberi masukan sebelum jadi anggota DPRD Banten itu. Sebenarnya apa sih yang latar belakangnya atau keresahan-keresahan yang sering disampaikan dulu itu ketika belum menjadi anggota dewan? Jadi memang sebenarnya kenapa ada juga alasan kenapa kita nggak mau di dewan itu. Karena kalau dewan kan orangnya banyak, ya. Dan tidak bisa secara langsung mengambil keputusan penting untuk masyarakat. Beda kalau di wali kota atau bupati atau gubernur atau presiden kan, dia bisa punya kekuatan pena atau kekuatan verbal untuk bisa memutuskan sesuatu. Nah, ini memang masih menjadi PR kita atau saya pribadi lah PR. Bagaimana walaupun kita ini kerjanya kolegial, tapi bisa juga membawa kemanfaatan yang hampir sama dengan pengambil keputusan gitu. Memang berat, sangat berat. Berarti lebih pengen jadi wali kota daripada DPRD. Ya cuma nggak kuat modal. Siapa tahu ada yang mau modalin. Saya tunggu itu. Iya. Saya tunggu. Siap. Boleh tuh. Boleh. Endorse ya. Tapi Abah kan Abah baru berterjun ke dunia politik menjadi anggota dewannya gitu kan baru kali ini. Apakah ada kesulitan tersendiri gitu ketika baru masuk, kaget kah gitu melihat ternyata begini gitu? Emang gimana? Ya, ada bayangannya. Ya bayangannya gitu. Dari yang dibayangkan sebelumnya sama nggak? Alhamdulillahnya kita termasuk orang yang gampang adaptasi. Dan kebetulan anggota DPRD itu setengahnya lama, setengahnya baru. Jadi nggak terlalu sulit dalam beradaptasi. Termasuk memahami fungsi dan tugas di setiap komisi gitu. Jadi OPD pun cukup kooperatif, dewan-dewan di komisi juga cukup kooperatif, malah saling mendukung, jadi nggak sulit dalam adaptasi. Tapi ketika jadi anggota dewan dan langsung ditetapkan menjadi pimpinan itu jadi beban? Beban kalau misalkan sendirian, kan ini bareng-bareng, kolegial, berlima. Jadi sebagai orang baru kita dulu ngumpet ke belakang gitu. Yang ngintip empat aja, ngintip dulu. Lihat geraknya. Gitu, ada yang arahnya kemana nih katanya, oh gue ikut dah. Oke, kalau sekarang ini kan sebagai pimpinan DPRD kan tentu banyak bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya ya. Nah ini juga kita di sini sih pengen bahas salah satunya itu soal pengelolaan aset di Provinsi Banten ya. Nah di Provinsi Banten ini kan dari tahun awal pembentukan Provinsi Banten sampai sekarang ini kan masih banyak tuh aset-aset yang belum dikelola secara optimal gitu ya, baik dari aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Nah kalau setelah jadi dewan maupun sebelum anggota dewan gitu ya, ngelihatnya gimana soal pengelolaan aset ini sebenarnya? Ya, walaupun ini bukan bidang komisi saya ya, masalah aset, karena kebetulan saya di komisi 2, ada yang Komisi 2 perekonomian. Tapi memang jujur betul kata ada yang tadi, masih perlu banyak hal yang harus dibenahi. Dari mulai masa transparansinya, akuntabilitasnya, ya. Yang paling gampang lah, contoh gampang nih, yang sering jadi persoalan di masyarakat. Jalan lingkungan yang dibangun oleh APBD, ya kan? Tapi secara verbal di situ, ini dibangun oleh Bapak Eko Susilo. Diklaim ya? Diklaim. Ya. Itu kan sudah menjadi sebuah korupsi. Iya betul. Karena menjual nama. Ya. Padahal itu aset pemerintah. Gitu. Hal-hal kecil seperti itu jadi masalah. Makanya dari awal tuh harus ada transparansi dulu sebenarnya. Mana aset yang punya pemerintah,
mana yang bukan gitu kan, dan itu harus diketahui oleh masyarakat sekitar. Jadi harus ada sosialisasi. Tapi berarti sejauh ini belum pernah ada sosialisasi? Setahu saya belum ada. Kan berdua kan ya Dewan juga. Oh iya. Belum ada saat itu. Belum ada pas zaman dia. Pas zaman ya. Dia ya. Nggak salah kan? Nggak salah. Nggak salah ya benar. Tapi ya itu tadi, Dewan juga kan sebenarnya ya kayak Jalan Lingkungan itu kan punya, Dewan juga punya peran di situ kan, karena itu kan banyak berasal dari aspirasi anggota Dewan kan. Jadi banyak ternyata Dewan itu yang mengklaim mungkin bahwa jalan itu dia yang bangun gitu ya. Iya, makanya juga dari Dewan itu sendiri harus mulai jujur. Kayak contoh kita reses. Ini dana APBD, ya kan? Isinya makan dan minum, itu harus dibuka ke masyarakat. Jangan aku punya, ini uang dari saya nih, nggak bisa. Contohnya kecil kayak gitu, apalagi jalan lingkungan masyarakat, mau traktor, mau pupuk, mau apa, jangan diklaim, karena memang anggota Dewan hanya sebagai mediator, kan gitu intinya. Dan jangan diem aja juga, jadi ketika diem aja mungkin masyarakat ngeliat, oh ini dia yang bangun, padahal kan harusnya dia yang memberi secara inisiatif, penjelasan. gitu ya. Kita hanya mengusulkan, memperjuangkan agar jalan lingkungan Bapak Ibu itu bisa segera dikerjakan, itu intinya. Karena duitnya dari Bapak APBD, pajak Bapak Ibu semua. Bayar pajak kan? Bayar lah. Bayar pajak, alhamdulillah. Lumayan lah. Oke, salah satu aset yang paling banyak dikelola yang seharusnya dikelola Pemprov ini kan termasuk lahan-lahan danau, situ embung yang jumlahnya ratusan di Provinsi Banten ini. Kalau nggak salah itu ada 137 lahan. Nah, sementara yang tersertifikat itu baru 33. Secara hitam di atas putih itu benar-benar kepemilikan oleh Pemprov itu baru 33. Nah, itu gimana kalau ngelihat lemahnya rendahnya proses sertifikasi selama 24 tahun itu baru 33 lahan yang disertifikat. Ya mungkin kalau itu masalah regulasi ya, masalah prosesnya kan ada BPN di situ terlibat kan, ada pemerintah ataupun ada juga Kapkot yang terlibat. Cukup panjang. Memang ini masalah klasik di pemerintahan. Tapi kalau misalkan itu sudah terdata dengan baik tentunya kan tinggal melibatkan stakeholder, masyarakat sekitar, kemudian Pemda dan lainnya gitu. Nah, ini mungkin yang masih kurang dari pemerintah untuk membuat regulasi mengenai pelaporan penggunaan dan pendataan aset gitu. Kalau sudah jelas kan tinggal ikuti regulasinya. Misalkan hukumannya yang setimpal dan sebagainya gitu. Nggak ada ini. Tinggal itu sih kalau saya gitu ya. Kalau bicara bikin sertifikat itu memang dari kemarin saya pantau memang agak-agak banyak terlibat yang terlibat. Ribet ya? Agak ribet. Apakah itu hambatannya itu dari sumber daya manusianya yang kurang dari Pemkotnya, pemerintahnya untuk mengawasi hal itu, atau mungkin ada hambatan sudah lain? kurang pengawasan ditambah persoalan mental oknum-oknum masyarakatnya, pengusahanya, pemerintahnya yang tebakannya mana ya gitu tanya. Ya kan kalau kayak situ bukan tuh gede. Ya kan besar itu. Kalau misalkan ada kepedulian dari masyarakat pasti nggak akan terjadi. Jadi harus sama-sama ya. Sama-sama. Perlu tadi tuh sosialisasi, pelatihan, pendidikan, masalah mental segala macam, nggak cuma itu. Nggak cuma soal birokrasinya aja ya. Birokrasinya aja. Cuma kan masalahnya banyak di antara lahan-lahan ini juga yang pada realitanya dikuasai atau digunakan oleh pihak ketiga gitu kan. Itu ke swasta berarti kan? Swasta. Entah itu kan swasta itu entah lembaga, entah masyarakat secara kelompok gitu kan. Itu kan banyak membangun kesadaran masyarakat sendiri tentang itu gimana tuh. Karena kan Dewan juga tapi punya. Sekarang ini sudah mulai agak ketat sekarang ini. Kayak HGU itu ada aturannya lebih bagus sekarang lebih ini. Ketat ya. Ketat lagi. Kemudian ada Satgas Mafia Tanah dan sebagainya. Sudah mulai lah. Sudah mulai ada upaya pemerintah untuk bisa lebih baik lagi menjaga aset dari korupsi tangan-tangan yang jahil-jahil itu ada. Tangan-tangan jahil. Tangan jahil.
Kan kalau kata Pak Prabowo sekarang memberantas korupsi. Nah, beratas korupsi. Mau kemanapun. Hajar, Sampai ke Dikejar. Antartika. Iya, padang pasir. Kok bilang pasir? Kok bisa pada pasir ya? Iya, baru denger lah. Dia yang ngomong sendiri tuh, bukan gua ya. Ini juga kan, terus ke depan tuh gimana supaya lahan-lahan yang belum tersertifikat itu bisa segera, supaya kan kalau dasar hukumnya jelas kan artinya bisa dioptimalkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan iya. berdasarkan kelompok-kelompok tadi yang pihak ketiga yang mengatasnamakan itu. Ya pasti pendataan ulang kan, siasat harus segera dilakukan oleh pemerintah, pastikan itu punya Pemprov, punya Pemkab, punya Pemkot dan sebagainya. Yang kedua tadi itu menciptakan kesadaran masyarakat juga sekitar untuk menjaga itu aset. Kalau ada yang memang diselewengkan, laporkan ke pemerintah atau pihak terkait agar terjadi penyelewengan aset gitu. Harus berani dari sekarang. Harus ya, berani dari sekarang, lawan lah. Bersuara. Dan harus dilindungi mereka yang melaporkan itu. Iya. Cuma kan masalahnya itu kadang-kadang setelah ini juga saya banyak ngobrol sama orang dari itu, kesulitannya justru ketika aset-aset itu dikuasai oleh kelompok-kelompok masyarakat itu. Contohnya misalkan hak rakyat ya, misalnya bagaimana? Nggak ada hak apa-apa, misalnya di beberapa situ di Tangerang misalnya kan itu kan banyak dikelola sama kelompok-kelompok masyarakat, baik itu yang bentuknya paguyuban, Ya, oh iya. itu, ormas, nah kayak itu tuh begitu. banyak tuh kayak Ya, oknum lah itu oknum ya oknum. Ya tinggal bagaimana pemerintah tegas aja bos, bikin regulasinya. Kalau memang bisa dikelola oleh golongan, silakan berapa tahun. Tapi ada nilai komersial, Ada win-win solution. ada solution lah. Iya. Kan sekarang semua aset pemerintah yang digunakan oleh pihak ketiga wajib mempunyai nilai komersial bagi pemerintah dan masyarakat begitu pada setahu saya nggak hafal, saya nggak hafal. Tapi kan selain aset yang tanah atau bangunan atau waduk itu kan ada aset berjalan juga ya. Aset bergerak. Nah, bergerak iya. itu kendaraan ya. Kendaraan kayak gitu kan banyak sekali Sama ya itu kendaraan pendataannya, yang hilang ya gitu ya. yang hilang, yang memang sengaja dipakai, yang memang sengaja Dipindah tangan ke ditangankan, ya itu memang masih menjadi penyakit klise di pemerintahan. Kembali kalau saya memang ada yang masalah moral itu yang harus dibenahi. Makanya harus jelas regulasinya. Kalau ada mobil yang dipakai sembarangan, ya apa hukumannya? Nggak ada hukuman, susah kalau ada hukuman. Iya, benar. ketegasan dari pemerintah itu sendiri. Jadi oknumnya lebih banyak. Jadi pemerintahnya takut itu masalah. Pemerintahnya lebih takut. Jangan jadi juga orang yang pemerintah juga ya Pak. Mungkin pemerintahnya berasal dari oknum itu kali. Ya kan setahu saya soal aset itu kan ramai banget tahun kemarin tuh kan. Iya pasti regulasi harus jelas dari pemerintah. Jangan sampai tadi tuh kalau ringan atau bahkan nggak ada sama sekali regulasi atau hukuman. Ya sebenarnya kan regulasi ada bos, cuma kan kadang-kadang ya itu orang tuh kan ngakal-ngakalin. Tapi pengawasannya kurang ketat. Nah itu, ya artinya Dewan juga kan punya hak untuk Mendorong ikut mendorong supaya pelaksanaan dari regulasinya bisa lebih maksimal gitu. Kayaknya kalau Dewan masih setiap rapat kerja itu sama PD kita selalu kencang gitu. Kalau bicara berbagai masalah aturan, mau itu sifatnya ekonomi atau sifatnya sosial dan hukum, itu selalu kencang. Cuma tadi kami hanya sebagai apa? Sebagai pengawas sifatnya, bukan pelaksana teknis. Ya. Jadi terbatas lah. Itu namanya kalau Dewan kurang bisa terlalu terbatas lah. Makanya mending jadi wali kota ya. Iya, kalau ada sponsornya saya siap gitu. Dicatat ya. Dicatat ya Chessman bos. Ya tapi seberapa pentingnya sih apa namanya profesionalisme pengelolaan aset itu sama kaitannya sama kebermanfaatan buat masyarakat? Ya sangat penting karena kalau bicara aset itu apa namanya bisa bebas dari korupsi, penyelewengan itu akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah daerah. Semakin banyak aset terkelola dengan baik, pilihan komersial kan bagus juga buat masyarakat secara ekonomi dan sebagainya. Itu penting dan juga untuk sebagai integritas dari anggota pemerintahan itu sendiri. Itu cirinya itu, indikatornya. Kemarin tuh sempat lihat di berita itu bahwa presiden baru kita yang Pak Prabowo itu katanya sitaan tanah aset dari koruptor gitu mau dibikin perumahan rakyat itu. ARA itu Menteri ARA Menteri Perumahan itu akan menggunakan lahan-lahan yang tidur, kemudian lahan yang hasil jarahan dari koruptor. Ya bagus-bagus aja.
Setuju ya. Setuju aja. Saya jangan dijadikan sebagai celah baru lagi buat Korupsi-korupsi korupsi lagi. kita kembali ke masalah moral, mental, dan regulasi harus jelas. Tapi mungkin nggak itu diterapin di Banten? Di Banten ya. Kenapa enggak? Berarti banyak ya sebenarnya lahan-lahan. Banyak yang itu. tidur, banyak. Setahu saya itu yang bekas perkebunan juga di Lebak banyak, Palembang juga banyak. Ratusan ribu hektar itu. Di Serang juga bekas pabrik yang nggak kepake ya. Iya. Bisa digunakan untuk masyarakat itu ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Gin, Kenapa? mau nanya apa? Pendek dulu, silakan. Nah, soal profesionalisme pertanggungjawaban aset ini, sebenarnya Dewan itu bagaimana sih perannya dalam mendorong dinas itu supaya pengelolaan aset ini bisa lebih profesional? Ya kalau sebagai anggota dewan tentunya kan kita akan memiliki hak pengawasan tadi, mengawasi. Maka kita butuh juga data-datanya segala macam agar bisa membantu pemerintahan untuk mengawasi di secara personal kan gitu. Dan bisa juga membantu mengevaluasi seandainya ada hal-hal kebijakan yang masih belum tepat sasaran. Itu ada. Sejauh ini udah jalan belum komunikasi dengan Dewan soal aset itu? Nah, ini saya belum tahu ini. Di periode yang sekarang kan baru 2 bulan beda ya? komisi soalnya ini, beda komisi. Jadi kalau saya jawabannya agak-agak pudar Takut ya, offset ya? jangan salah. Kan saya ini. Di offset. Karena temanya di luar konteks yang saya punya ini. Ini saya kontaknya dikasih sama produser. Produser. Ya kumaya. Sarain produser. Ya. Oke, ke depan ini supaya aset-aset itu bisa lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, itu apa yang perlu dilakukan oleh Pemprov Banten? Transparansi. Udah itu aja transparansi dari mulai beli asetnya atau yang sudah ada dikelola sama mereka disampaikan ke masyarakat gitu. Ya, aset Boga Banten. Sabraha situ, sabraha ya gitu kan. Tolong masyarakat ikut memantau, ikut mengawasi. Ya, kalau ada penggunaan yang di luar fungsinya, laporkan ke pemerintah gitu. Gini nih, Abah Eko, ini kan aset ini sebenarnya banyak yang tadi itu tidak maksimal karena akhirnya tidak bisa dioptimalkan sama Pemprov Banten. Sebenarnya kan situ-situ itu punya potensi-potensi, kan? Baik potensi perikanan, potensi pariwisata. Nah, gimana ini kan artinya perlu penanganan lintas sektoral ya. Dari kalau kemarin kita di rakor dengan pertanian sudah bahas juga antaranya memanfaatkan lahan-lahan yang tak terpakai. Nah, memang ini harus melibatkan beberapa sektor memang. Nah, rencana kami juga memanggil tuh beberapa OPD yang terkait. Memang belum tuntas ini pembicaraannya, tapi kita memang akan seperti itu. Mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Jadi agar seluruh aset-aset itu memiliki nilai komersial buat masyarakat sendiri gitu, buat pemerintah juga. Gitu. Karena potensi-potensi pariwisatanya juga kan tinggi. Lumayan. Karena di Banten juga masih sedikit ya tempat wisata itu. Dan memang terlihat masih kurang koordinatif antara beberapa operator terkait, sehingga si ini ngebangun irigasi ini ya, tapi ternyata bukan di tempat yang dibutuhkan. Gitu. Nah ini karena kurang dengan koordinasi pertanian kurang. Kan semua kemarin DPR juga sebenarnya Pak Abran pertanian. Udah Pak Abran kalau gitu jangan di SDA, maksudnya pertanian langsung pemegang. Kan gitu. Karena memang biar sering nggak matching, nggak sinkron gitu. Itu yang kita hindari. Ada yang ya aset-aset itu juga kan irigasi kan penting itu karena nyambung juga ke danau ke situ ya. Nyambung sungai. Jadi dibangun irigasi tapi nggak ada sentra airnya, susah tuh. Iya benar. Kalau masyarakat mengetahui kalau itu aset pemerintahan gitu ya, milik pemerintah, itu masyarakat harus mengadu ke siapa dulu nih? Karena kan kadang masyarakat juga bingung itu kok dibangun sembarangan sama swasta gitu, sedangkan kita tahu kalau itu aset pemerintah. Gitu. Tuh Eng. Ih, lu anggota dewan boleh jawab. Kan itu fungsinya anggota dewan, menerima aspirasi masyarakat. Jadi laporin aja ke anggota dewannya. Boleh, itu boleh juga. Atau ke polisi juga bisa, kepolisian. Oh, kepolisian. Jadi kan Banpos bisa. Dinas apa tuh kalau aset tuh? Komisi? Dinas? BPU. Ya, aset. BPKAD. BPKAD kan ada tuh.
Cuma ini bukan buat laporan PKD. Pendataannya kan di situ. Di situ pendataan doang ya. Itu Neng Gina. Siap. Jadi kalau ada masyarakat yang menemukan aset-aset disalahgunakan atau disalahgunakan, lapornya ke anggota dewan yang ada. Dewan Atau yang ke terdekat. Padaeng aja. Biar langsung memberitakan di Banpos. Makin ramai, biar spiral. Pokoknya. Makin cepat berarti. Biasanya. Biasanya. Ya, pokoknya pemerintah harus mulai membentuk lah regulasi yang lebih jelas. Biar tahu tadi betul katanya tadi. Biar kemana kalau ngadu gitu kan? Apa cukup surat cinta atau bisa langsung ke tempat Ke langsung instansi iya, pengelolanya. Iya. pengelolanya. Karena kalaupun ke polisi juga agak-agak ini kan polisi depannya agak-agak Iya, orang lebih sulit juga di polisi nanti. susah juga ntar. Ide yang cerdas. Yang cerdas. Ke wartawan. Tapi ya itu balik lagi ke soal tugas sebagai pimpinan DPRD ya dengan 50 perbandingannya kan seimbang ya antara yang 50-50. baru dengan yang lama. Itu gimana tuh mensinkronkan pola kerjanya sehingga bisa dari dua kelompok ini yang baru dan yang lama ini bisa sejalan di dalam melaksanakan tugas-tugas DPRD. Sejauh ini sih yang para senior kita tuh luar biasa lah. Mereka bisa memahami yang baru-baru yang memang masih menggebu-gebu. Masih punya semangatnya luar biasa kan. Ide-idenya harus tersampaikan. Setiap aspirasi harus dikeluarkan. Ya sejauh ini masih bisa kita diimbangi sama para senior. Ya kalau kita terlalu kencang, gitu tuh. Bukannya dewan harus kencang tugasnya? Kencang juga tetap. Di defense. Tahan katanya banyak PR. Enggak kan ada semacam apa tuh namanya? Ada semacam Budaya. bukan. Setiap pembicaraan ada tempatnya. Likuli makolin makomun, walikuli makom makolin. Jadi bukan nggak boleh kencang, tapi ada Tempatnya. tempat yang cocok untuk saluran itu gitu pada. Beda Jangan salah paham ada yang. yang punya pondok mah baunya dalil. Iya, kalau boleh sih siapanya di sini buat promosi pondok aja gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan di dinas kan sekarang baru 2 bulan ya, Mbah. Itu udah melakukan apa aja gitu? Apakah udah terjun langsung gitu ya ke masyarakat atau sekarang hanya baru rapat-rapat saja gitu dari dewan? Ya, sampai 2 bulan karena ini? saya orang baru, bahkan mungkin tidak terlibat secara langsung seluruhan rencana, baik itu yang perubahan maupun yang murni. Jadi memang belum bisa bicara banyak lagi nak sayangnya. Tapi yang pasti kalau untuk soal pengawasan, kita komitmen itu kepada masyarakat akan betul-betul mengawasi, memastikan seluruh program kegiatan yang dibuat oleh OPD wajib betul-betul terserap dengan baik, tidak dikorupsi. Tapi APBD 2025 itu kan udah terlibat di pembahasan. Terlibat nggak? Kita nggak terlibat, hanya tinggal persetujuan aja. Jadi udah nggak lagi tahu. Secara DIPA udah dibahas oleh Dewan sebelumnya. Oke, CS Banpos. Menarik sekali obrolan kita sama Wakil Ketua DPRD Banten. Mungkin untuk kata terakhir atau closing statement dari Pak Dewan, silakan Pak. Ya, jadi masyarakat Banten, yuk kita jaga seluruh aset Banten, jangan sampai hanya dimanfaatkan, hanya diambil keuntungan oleh pihak dan golongan tertentu, tapi mari kita jaga agar seluruh aset bisa dioptimalkan, bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Banten seutuhnya. Itu aja Pak. Oke, CS Banpos, demikian podcast kita kali ini. Ini podcast kerjasama Banpos Channel dengan DPRD Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.